Hai, apa kabar kalian semua? Kami harap kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung aja ke alur cerita filmnya. Let's go! Siren Season 2 episode yang ke-10. Saat ini Mermaid Rin masih dalam penelitian pihak militer. Ben dan Maddie nggak tega melihat Rin diperlakukan seperti itu. Apalagi saat mereka berdua melihat Mermaid Rin terlihat kesakitan kala berubah lagi menjadi manusia. Setelah itu, Maddie bilang kepada Mermaid Rin bahwa jika dia nggak sanggup, kita bisa menghentikan semua ini. Beritahu mereka semua bahwa kau berubah pikiran. Mermaid Rin malah balik bertanya kepada Maddie, apakah semua ini akan bisa membantu ibunya Ben? Maddie menjawab bahwa kami pun berharap begitu. Di tempat lainnya, Nyonya Helen dan Ricky masih terjebak di sebuah ruangan. Nyonya Helen terus saja berteriak agar mereka berdua dilepaskan. Tak lama kemudian, pintu ruangan itu pun mulai terbuka. Alangkah terkejutnya Ricky saat tahu yang mengurung mereka berdua itu adalah Beth, di mana Beth itu adalah saudara kandungnya Ricky. Nyonya Helen kemudian mengajak Ricky untuk pergi, namun Beth pencegah mereka berdua. Ricky bilang bahwa Nyonya Helen gak ada hubungannya dengan masalah mereka berdua, maka dari itu biarkan dia pergi. Kembali ke tempat penelitian, saat itu Ben sedang bersama dengan Martinez. Ben sudah membaca semua isi catatan dari penelitian Dr. Decker, namun ternyata penelitian itu masih belum selesai. Ben agak kecewa dengan semua itu karena ternyata semua penelitian itu belum pasti akan hasilnya. Martinez berkata bahwa semua penelitian Dr. Decker sempat teralihkan oleh saudaranya Mermaid Rin. Untuk meyakinkan Ben, Martinez membawa Ben dan yang lainnya ke sebuah ruangan lain. Dokter yang sedang bersama dengan mereka pun menjelaskan rencana dari Dr. Decker sebelumnya. Di dalam ruangan itu banyak sekali prajurit yang terluka akibat perang. Decker berencana agar para prajurit itu jadi subjek utama penelitiannya. Untuk bisa menguji coba kepada manusia, mereka memerlukan waktu kurang lebih 6 bulan. Tak hanya itu saja, mereka butuh sel induk yang lebih banyak, tapi kini mereka bisa memanen sel induk itu dari Mermaid Rin. Hal itu tentu saja membuat Maddie marah, karena dari awal mereka semua sepakat bahwa Rin hanya diobservasi, bukan jadi bahan eksperimen. Singkat cerita, ketika di perjalanan pulang, Mermaid Rin bertanya kenapa mereka nggak boleh mengambil Rin. Ben menjawab bahwa prosedurnya akan bisa melukai Rin. Tak hanya itu saja, Ben dan Maddie nggak tahu apa dampaknya terhadap Mermaid Rin jika itu tetap dilakukan. Tak lama setelah itu, Ben mendapat telepon dari dokter yang merawat ibunya di rumah sakit. Dia mengabarkan bahwa kondisi ibunya Ben semakin memburuk. Dokter itu menyarankan agar pihak keluarga datang untuk menjenguknya. Kembali ke rumahnya Beth bilang kepada Ricky bahwa dia ingin sekali memberitahu Rick selama ini. Belum selesai Beth bicara, Nyonya Helen sudah bisa menyimpulkan bahwa Beth sudah tahu semua kebenarannya. Kemudian Nyonya Helen bertanya siapa pria yang bersama dengan Beth itu. Beth bilang bahwa dia juga adalah salah satu dari kaum mereka, yaitu keturunan para mermaid. Setelah pembantaian fauna, kakek buyut mereka selamat. Bahkan mereka hidup di darat bersama dengan manusia. Kemudian Nyonya Helen bertanya di mana mereka semua. Beth berkata bahwa mereka tinggal di sekitar Bristol Cove namun mereka bersembunyi. Kini Mermaid Rin datang ke tempat penelitian seorang diri tanpa ditemani Ben dan Maddie. Martinez bilang kepada Rin bahwa mereka akan memberikan sesuatu untuk mengurangi rasa sakit. Rasanya hanya seperti dicubit. Sebelum dokter itu menyuntikkan obat bius, Martinez bertanya lagi kepada Rin apa dia yakin dengan keputusannya itu. Namun demi membantu ibunya Ben, Mermaid Rin rela mengorbankan dirinya. Lambat laun kini Mermaid Rin pun mulai lemas dan tak sadarkan diri setelah mendapatkan suntikan obat bius itu. Di saat itu Martinez menelpon Maddie. Hal itu tentu saja membuat Maddie terkejut. Tanpa membuang-buang waktu, Maddie segera pergi ke tempat penelitian itu. Singkat cerita, kini Ben dan Maddie sudah sampai. Mereka langsung pergi menemui Mermaid Rin. Mereka berdua lantas bertanya tentang keadaan Rin. Bahkan Ben bertanya kenapa Rin melakukan semua itu. Rin bilang bahwa dia melakukannya untuk membantu ibunya Ben. Ben sangat terharu dan dia pun berterima kasih kepada Mermaid Rin. Di tempat lainnya, Nyonya Helen dan Ricky masih berada di rumah Beth. Ternyata selama ini Beth tahu soal rahasia silsilah keluarganya. Dia ingin sekali memberitahu Rick soal kebenarannya, namun waktunya masih belum tepat kala itu. Tak hanya itu saja, ternyata Beth tahu juga soal ibunya Nyonya Helen. Bahkan dia pernah bertemu dengannya. Nyonya Helen merasa sedih karena ibunya nggak pernah menceritakan hal itu. Beth mengatakan bahwa esok hari mereka semua akan mengadakan rapat. Jadi Nyonya Helen dan Ricky bisa bertemu dengan mereka semua.
Kini Mermaid Rin sedang bersama dengan Ben dan Maddie. Dia bertanya apa sel induk Rin bisa membantu ibunya Ben. Ben menjawab bahwa dia berharap seperti itu juga. Maddie sepertinya akan ragu dengan keputusan mereka semua karena mereka nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebenarnya Ben pun berpikiran seperti itu, namun Ben nggak punya pilihan lain lagi. Keesokan harinya, Beth mengajak Nyonya Helen dan Rick ke sebuah tempat. Di sana banyak sekali orang yang sama seperti mereka, yaitu keturunan para mermaid. Di tempat lainnya, tepatnya di rumah sakit, para ilmuwan itu datang untuk menanamkan sel induk Rin di tubuh ibunya Ben. Rin, Maddie, terutama Ben sangat berharap semuanya akan berjalan dengan baik. Kembali ke tempat pertemuan para keturunan mermaid itu. Di sana Beth mulai memberitahu semua anggotanya bahwa mereka ada tamu istimewa. Yang pertama yaitu adiknya Beth yang bernama Ricky, kemudian Nyonya Helen. Mereka berdua disambut dengan baik oleh seluruh anggota perkumpulan itu. Bahkan kini mereka semua mengucapkan sebuah ikrar. Nyonya Helen hafal semua kata-katanya karena dulu ibunya Nyonya Helen sering mengajarkannya. Kini Ben, Maddie, dan Rin sudah berada di rumah Ben. Di sana mereka bertiga mulai bercinta. Namun tiba-tiba saja Mermaid Rin jadi nggak terkontrol dan mencekik Ben. Maddie sudah berusaha untuk menghentikan Mermaid Rin, tapi tenaga Rin begitu kuat. Untungnya Ben berhasil menepisnya sehingga Mermaid Rin terpental. Entah apa yang sedang terjadi dengan Mermaid Rin. Kemudian Mermaid Rin meminta maaf karena dirinya nggak berniat untuk menyakiti Ben. Ben pikir jika Rin berubah semenjak setelah proses ekstrasi itu. Kini Ben dan Maddie berniat untuk pergi ke lab penelitian itu untuk memastikannya. Namun mereka ragu karena harus meninggalkan Mermaid Rin sendirian. Akhirnya Ben punya sebuah rencana. Dia meminta Mermaid Rin dan Maddie untuk ikut bersamanya. Ternyata Ben mengajak mereka berdua ke gudang tempat persembunyian sebelumnya. Tak lama kemudian terdengar suara anjing laut. Mermaid Rin langsung berubah menjadi ganas lagi. Bahkan dia langsung berlari menuju ke tempat para anjing laut itu berada. Untung saja Ben dan Maddie bisa mencegahnya sebelum dia masuk ke dalam laut. Ben meminta Rin untuk gak masuk ke dalam laut karena mungkin saja Mermaid Rin akan semakin berbahaya di sana. Bahkan Ben dan Maddie nggak bisa menghentikannya jika semua itu terjadi. Kini mereka kembali ke gudang tadi. Kemudian Ben mendapat telepon dari Martinez. Dia memberitahu Ben soal hasil penelitian sampel darah Rin. Ada perubahan grafik di dalam hasilnya. Ben pun lantas bertanya perubahan macam apa itu. Ada satu kadar hormonnya naik, ucap Martinez kepadanya. Kemudian dia bertanya apa ada perubahan perilaku dalam diri Mermaid Rin. Ben pun berbohong kepada Martinez dengan mengatakan bahwa Mermaid Rin baik-baik saja. Malahan dia sedang tidur. Ben meminta Martinez untuk mengirimkan hasil pemeriksaannya itu karena Ben akan memeriksanya sendiri. Akhirnya dengan terpaksa Ben dan Maddie mengurung Mermaid Rin di dalam tangki sampai mereka berhasil mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan Mermaid Rin. Mereka melakukan itu untuk melindungi Mermaid Rin juga. Di tengah kebingungan Ben, dia mendapat telepon dari ibunya. Dia mengabarkan bahwa kini dirinya sudah membaik. Hal itu tentu saja membuat Ben sangat senang. Di saat Ben sedang lengah, Mermaid Rin semakin menjadi ganas. Bahkan dia terus saja memukul kaca tangki itu. Ben sudah berusaha mencegahnya, tapi semua sudah terlambat. Mermaid Rin keburu berhasil melarikan diri. Ben dan Maddie berusaha mengejar Mermaid Rin, tapi dia terlalu cepat untuk dikejar. Mermaid Rin gak bisa mengontrol dirinya sendiri, dan entah kemana dia akan pergi. Gimana, seru kan kisahnya? Saksikan terus ya kelanjutannya hanya di serial film Mermaid Siren season kedua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe juga ya biar kami bisa semangat terus bikin videonya. Terima kasih, dadah.